Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giviona Roselina Pilsi. NIM saya 20030408. Saya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama ialah konsep dasar manajemen dan organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Ada dua jenis organisasi. Yang pertama ialah organisasi profit dan organisasi non-profit atau nirlaba. Selanjutnya ialah sumber daya organisasi. Yang pertama ialah sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, usaha-usaha anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen ini terbagi menjadi manajemen yang efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi dari manajemen yang pertama ialah planning, perencanaan, organizing atau perorganisasian, accounting, pengarahan, dan pengimplementasian, controlling, pengawasan. Selanjutnya ialah fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama ialah manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Baiklah, kesimpulan yang didapat pada materi ini, manajemen bisnis dan organisasi ini penting sebagai pondasi ketika melakukan suatu usaha kegiatan. Selanjutnya materi manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkapnya lagi ialah manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung dalam sebuah kegiatan organisasi yang dijalankan bersamaan dengan para anggota dan organisasi. Adapun keahlian-keahlian manajer yaitu keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, keahlian konseptual, keahlian dalam pengambilan keputusan, keahlian dalam mengelola waktu. Adapun tambahan keahlian manajemen yaitu keahlian dalam manajemen global dan keahlian dalam hal teknologi. Adapun tingkatan-tingkatan manajemen seperti sebuah piramida yang dimulai dari manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama atau supervisi, dan manajemen tingkat non-supervisi. Manajemen itu sains atau seni sih. Nah, di sini manajemen sebagai sains yaitu melalui pendekatan tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnosis, dan pengambilan keputusan. Manajemen sebagai seni, pendekatannya melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Menjadi manajer harus melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, pengalaman dalam berbagai jenis bagian organisasi dan dari perusahaan. Dari sini dapat disimpulkan ialah manajer adalah seorang individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya dan mengatur para anggotanya agar sesuai dengan tujuan organisasi tersebut atau tujuan dari perusahaan yang dijalankan. Selanjutnya ialah tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Adapun strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, yang pertama reaktif, cenderung menolak tanggung jawab sosial, defensiatif,
defensif, cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial, akomodatif, melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat, proaktif, mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab. Adapun manfaat tanggung jawab sosial perusahaan, yang pertama bagi perusahaan sendiri dapat menambah citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Dan bagi pemerintah, jadi pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dalam hal tanggung jawab solusi. Nah, adapun dimensi etika dalam manajemen, yaitu etika manajemen adalah standar keyakinan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Nah, adapun nilainya yaitu nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama, nilai atau values, cara pandang pikir seseorang, nilai personal atau keyakinan yang dimiliki seseorang dalam hubungan kegiatan. Selanjutnya ialah konflik nilai. Yang pertama adalah konflik interpersonal, konflik individu organisasi, dan konflik budaya. Adapun upaya perwujudan peningkatan etika manajemen, yang pertama pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik di etika manajemen perusahaan. Nah, dari sini dapat disimpulkan ialah tanggung jawab sosial dan etika manajemen itu sangat penting dalam menjalankan sebuah perusahaan. Apabila tidak ada tanggung jawab dan etika dalam menjalankan sebuah bisnis, maka perusahaan tersebut akan mendapat citra yang buruk tentunya, dan juga mendapatkan berbagai konflik. Selanjutnya ialah perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan, proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran, suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu pendek dan spesifik pencapaian yang dapat diukur. Adapun fungsi atau manfaat dari perencanaan yaitu sebagai pengarah organisasi, sebagai minimalisasi ketidakpastian, inefisiensi sumber daya, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun jenis tujuan ini berdasarkan jumlah, kejelasan, keluasan, dan waktu pencapaian. Kalau berdasarkan jenis rencananya, berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, kejelasan, serta frekuensi penggunaan. Hierarki rencana organisasi yaitu perencanaan strategik dan operasional. Tingkatan strategi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi tingkat korporasi, yang kedua strategi unit bisnis, yang ketiga strategi fungsional. Nah, di sini dapat disimpulkan ialah perencanaan dalam manajemen strategi ini. Kita itu harus merencanakan sebelum melakukan suatu kegiatan bisnis atau menjalankan suatu bisnis, kita itu perlu melakukan persiapan-persiapan, yaitu dimulai dari perencanaan tersebut. Nah, materi selanjutnya ialah mendirikan dan memperbaharui organisasi. Dimulai dari bisnis kecil atau small business. Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Kewirausahaan atau entrepreneur, seorang pelopor bisnis baru atau manajer yang mencoba memperbaiki suatu unit organisasi dengan memperkarsai perubahan produk. Nah, fungsi yang spesifik untuk wirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal serta menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Manfaat dari kewirausahaan ini ialah pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, produk dan jasa baru, serta perubahan pasar. Perbedaan manajer dan kewirausahaan ini ialah sebagai berikut. Wirausahaan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Sedangkan manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan,
dan kesenangan. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan dalam memperbaharui sesuatu itu dimulai dari inovasi diri sendiri, kreativitas, dan niat usaha serta konsistensi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Materi selanjutnya ialah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Proses manajemen sumber daya manusia yang pertama ialah Human Resource Planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua adalah Personal Procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga ialah Personal Development, mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, Personal Maintenance atau memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah Personal Utilization, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya produksi, demosi, transfer, juga separasi. Adapun jenis rekrutmen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, internal, rekrutmen internal yang berasal dari dalam, dan rekrutmen eksternal yang berasal dari luar. Tahapan seleksi tenaga kerja dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, serta seleksi sikap dan perilaku. Pandangan atas keragaman dalam organisasi, keragaman sebagai keunggulan kompetitif, dan keragaman sebagai sumber konflik. Mengelola keragaman dalam organisasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor individu dan peran organisasi. Nah, kesimpulannya ialah manajemen sumber daya manusia ini bagaimana kita mengelola sumber daya manusia yang terbaik, yang memiliki skill yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, disinilah dibutuhkan kerjasama dari pihak manajer, dari pihak karyawan, dari pihak organisasi atau perusahaannya, agar sumber daya manusia ini dapat dikelola dengan baik.